Dalu ya. Dalu Mas Budiarso. Pak Pran, selamat malam Pak Pran. Di dalam ya. Iya Pak. Ini kan masuk, makanya saya kan bersuara banyak. Ini untuk kantor Dalu ya. Dalu Mas Budiarso. Pak Pran, selamat malam Pak Pran. Selamat malam Pak Sunarto. Selamat malam Pak Loren. Selamat malam Pak Frans. Ya, selamat malam semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Itu ya. Oh, Kendalu Pak Jagus. Dalu ya. Dalu Mas Budiarso. Pak Pran, selamat malam Pak Pran. Selamat malam Pak Sunarto. Selamat malam Pak Loren. Pak Dio, Pak Malam. Pak Dalu sehat. Malam semua malam. Semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Itu ya. Halo Mas Nawa. Kendalu Pak Jagus. Dalu ya. Dalu Mas Budiarso. Pak Pran, selamat malam Pak Pran. Selamat malam Pak Sunarto. Selamat malam Pak Pak Loren. Dio, Pak Malam. Pak Dalu sehat. Malam semua malam. Semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Itu ya. Halo Mas Nawa. Kendalu Pak Jagus. Dalu ya. Mas Budiarso. Pak Pran, selamat malam Pak Pran. Selamat malam Pak Sunarto. Selamat malam Pak Pak Loren. Dio, Pak Malam. Pak Dalu sehat. Malam semua malam. Semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Itu ya. Halo Mas Nawa. Kendalu Pak Jagus. ya. Halo Mas Budiarso. Pak Pran, selamat malam Pak Pran. Selamat malam Pak Sunarto. Selamat malam Pak Pak Loren. Dio, Pak Malam. Pak Dalu sehat. Malam semua malam. Semuanya Selamat malam semuanya. Selamat Malam Bu Rusia Arta. Selamat malam Bapak Ibu. Mamanya Papa Ibu. Halo. Malam. Selamat malam Bu Loren. Selamat malam juga Pak Loren. Kedengaran suaranya. Malam Bu Budi. Selamat malam Bu Naomi. Ivi, Siapa yang punya? Ivi, malam. Selfie. Malam. Malam Bu Tiwi. Bu Tewe, malam. Malam Pak Loren. Oh, Juga Pak Narto. Ya, malam. Bu Naomi, selamat malam. Naomi lagi pisahan sama Pak Dewi. Bisa sejam. Itu apa pisahan sejam Bu? Oh, lebih. Pak Pardio, Bu Pardio, selamat malam. Selamat malam Pak Loren. Hah? Mau sendiri Nawa. Nah, aku kembali ke sana seperti biasa. Bu Tewe rambutnya bagus amat tuh Bu Tewe. Ya, namanya masih Iya. remaja Mbak Cici. Iya, keren amat. Ya, Habis dari malam. usia paling 28 tahun. Ya. Mantul rambutnya. Lebih keren. Ya, namanya ABG, Mbak Cici. Kelas bawah gede. Ada Pak kali aku nggak Betul nih Pak Robert nih. Paling Iya. seusia Mbak Silvi lah kira-kira, nggak jauh beda gitu. Lolita. Hanya beda depannya doang. Tante Ivi. Tuh aku mau Uti. Halo. Tadi Mbak Cici kemana tadi? Masuk. Masuk kan? Baru pulang. Dijemput. Iya. Oh. El pulang Bu, nggak taunya lagi bantuin Mbah. Pak, tadi mungkin tes suara Pak. Kayaknya nih bateraiku udah mau
Baterai apa itu? Dataku udah mau Bisa habis kita lagi. dengar apa tidak? Nah ini udah. Oke, sip. Selamat malam semuanya. Kang Budi. Malam, Pak. Kang Malam Pak Budi. Tardi. Malam Pak Tardi. Ya. Tes. Kalau Ya, Pak. habis silahkan ke sini saja. Ini di rumah, Bagus suaranya udah besar. di rumah Ya, saya katanya Pak. Mau habis. Besok Ya. aja saya isi. Nggak apa-apa, meluncur aja, masih ada waktu. Ditunggu. Ini di rumah saya Pak. Di rumah saya itu. Di sini. Jangan. Di rumah saya. Aman dah. Oh, Biasa. ya. Bolak-balik mati kok. Mandek-mandek baik kok. Nah, Mana-mana baik. kalau kayak gue. Kang Budi, Rene juga Ya bisa. kayak gue lah, mana-mana baik. Kopinya juga anak. Ayo. Guys, mantep lah. Kurang baik. Mana tuh? Mohon maaf nih. istri Ini saya juga boleh, Kang Budi ini boleh nih. nggak Wow. bisa ikut. Talesnya juga boleh. Mantul. Pasang telinga. Siapa emangnya? Pak Yanto. Pak Yanto. Oh iya, Ibu Bapak, Itu kita YouTube juga nanti sudah aja. Kalau live mulai on YouTube. kalau mulai aja Pak Kita Yanto mau- YouTube-nya. Sudah Pak, Udah. sudah siap. Yang Oke. membuka YouTube sudah Udah siap. bisa ya. Sudah Dari obrolan udah bisa ya. bisa, sudah kelihatan. Kita Oh. tampil di YouTube. Jadi ini Bapak Aha. Ibu Oke, siap. sudah langsung siaran di YouTube. Oi. Bincang-bincang juga udah masuk ini atau pas mulai aja? Udah mulai ini. Sudah mulai di YouTube. Oke, siap. Pak TW. Tes Pak TW. Halo, tes 1, 2. Oh, Yang tadi bagus. Pak ya, yang di Japri jangan lupa Pak. Coba Ya. Cakep, cakep. terusin Bu Budi punya pesan juga itu tadi. Oke. YouTube sudah oke, sip. YouTube. Ya. Nih, udah saya Kalau buka. YouTube apa ya? Kalau di YouTube nggak bisa komunikasi Bapak Ibu. Hanya Kalau di Oh, YouTube nggak nanti bisa untuk komunikasi. sharing segala nggak Nah, bisa. kalau sharing nggak bisa. Hanya Oh, begitu. sekedar mendengarkan kalau di Iya. YouTube. Oh, Kalau begitu. Mungkin Iya. Bapak Ibu punya saudara atau teman di grup WA, nah itu sebagai pewartaan. Share linknya lebih baik. Share. Supaya nanti kita bisa dapat subscribe dan like 1000 itu nanti otomatis. Ya. Pak Rianto suaranya kecil banget. Ya. Tuh. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu yang punya teman di upload aja, di share link YouTube. Jadi tiap minggu pasti YouTube ada. Mas Yanto suaranya kecil. mohon Suaranya maaf. kecil. Oh, gitu ya. Oh. Ya, nah ini jelas. Oh, Padahal orangnya gede. iya. Suaranya jauh, Pak. Udah. Malam, Sekarang, Oh, iya. Pasan. Oke, mohon maaf. Sekali Sekarang- lagi Bapak Ibu. sekarang udah Jadi kenceng. Ya. siaran kita ini malam ini sudah mulai di YouTube ya. Jadi mohon kalau Bapak Ibu punya grup WA, Tak kirim ke sini. ya di-share link YouTube-nya biar menjadi pewartaan kita bahwa lingkungan Maria 2 udah mulai untuk Aman Seroja. keluar untuk men-share kegiatan lingkungan di Oke. pabrik. Itu aja. Terima kasih. YouTube-nya yang mana, Ya. Mas? YouTube-nya? Bu Budi Udah sudah punya, di-share. di Di-share di grup Pak. grup lingkungan. Sudah. Gitu aja mungkin. Monggo Pak atau Ibu Budi. Terima kasih. Gimana Pak Robert? Kita siap? Oke, siap Bu. Kurang 5 Sudah jam menit. ini. Enggak, emang suara dari sana. Oke, partisipan sudah 23. Sangat mencukupi untuk Iya, diberangkatkan. puji Ya. Tuhan. Nanti pasti masih akan bertambah. Baik, Siap. Ibu Bapak, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, selamat malam semuanya, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Malam. Salam Taman Seroja, semakin bertakwa, semakin beriman, semakin sehat rohani dan jasmani. Kasman. Yes, amin. Mantap. Yes. Yes. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak, adik-adik, anak-anak? Baik. Luar Baik, biasa baik. sehat. Luar biasa. Luar Tuhan biasa. sehat, ya.
Ya. Pasti Tuhan senantiasa berkati kita semua. Dan asalkan kita juga selalu menjaga diri, mendekatkan diri pada Tuhan, dan tentunya selalu sukacita. Oke, Ibu Bapak, kita jumpa lagi setelah seminggu yang lalu kita bertemu dalam acara virtual pendalaman APP yang kedua. Kita akan mengikuti, akan terlibat semuanya nanti untuk berbagi pengalaman dalam sharing yang nanti akan dipandu oleh Bapak Prodiakon kita, Bapak Tardi Wardana. Sebelumnya, waktu saya serahkan kepada Pak Robert untuk mengantarkan kegiatan kita pada malam hari ini. Monggo Pak Robert. Baik, terima kasih Bu Budi. Kembali Ibu, Bapak, rekan-rekan OMK dan anak-anak yang terkasih. Dalam itu saya ucapkan selamat malam. 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 Kembali, puji Tuhan kita dapat berkumpul di pertemuan APP kedua minggu ini. Baik, tidak banyak yang akan disampaikan. Seperti biasa, nanti setelah acara ini pengumuman sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Mohon jangan live dulu, karena terkait dengan Misa Pekan Suci. Akan sangat banyak sekali pengumuman yang akan diinfokan. Baik, sambil menunggu rekan-rekan lain bergabung, kita kembali ke Bu Budi untuk diserahkan daftar acaranya. Silakan Bu Budi. Baik Pak Robert, terima kasih. Bapak Ibu, adik-adik, seperti tadi disampaikan Pak Robert bahwa nanti kita akan ada pengumuman setelah nanti pendalaman APP ya Pak Robert ya. APP, oh. Betul Bu. Ya, APP Aksi Puasa Pembangunan buat adik-adik ya. Mungkin yang belum tahu ya. Mas Nawa, terima kasih. Adik-adik selalu semangat untuk mengikuti. Ya, semoga kita semua semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Selanjutnya Amin. acara pendalaman iman, pendalaman APP, mohon maaf, akan dipandu oleh Bapak Tardi Wardana. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Tardi Wardana. Monggo Pak. Terima kasih Bu Budi, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Minggu lalu dalam APP pertama, tema kita adalah persaudaraan dalam keluarga. Dan pada hari ini kita mengambil tema yang lebih luas, persaudaraan dalam masyarakat. Baik, saya akan sharekan untuk PPT-nya. Lagu pembuka. Bentar, Pak. Ibadat APP yang kedua. Kita awali dengan lagu pembuka Mars Tahun Refleksi. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu sekarang dan selamanya. Akan demi corona melanda dunia, Dia tetap gembala adil dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, terbela rasa budaya yang pokok. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu sekarang dan selama-lamanya. Allah mencipta mana melanda dunia, Dia tetap gembala
Monggo Pak Tadi. Nih, mau kelihatan. Lihat gambarnya di sini. Itu. Halo Pak Tardi. Sudah kedengaran Ibu? Ya, silakan Pak. Lanjut ke tema pertemuan. Ya, ya. Iya. Pak, dengan sesama Sini. di rumah, Sini diajarin. di pasar, kalau ada orang yang dapat share screen-nya Bu. kalau kita berpapasan dengan orang yang kita kenal, Halo guys. tersenyum atau mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Tidak harus mereka yang menyapa kita lebih dahulu. Siapapun mereka, juga kepada mereka yang tidak seiman. Santo Fransiskus mendesak agar kita bersemangat kesederhanaan dan rendah hati dan bersemangat persaudaraan. Paus Fransiskus merasa sangat terdorong oleh Imam Besar Ahmad Al-Taib yang beliau temui di Abu Dhabi, di mana ia mengatakan semua manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan telah memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kasih karunia dan sejahtera Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita menyambut Tuhan yang hadir di tengah kita. Dengan penuh hikmat kita masuk dalam hening. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan kelalaian dengan perbuatan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Yesus Kristus. Doa pembuka dulu Pak Tardi. Doa pembuka dulu Bapak. Doa dulu Pak Tardi, doa pembuka. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang penuh kasih, di masa tobat ini kami hendak merenungkan panggilan hidup kami menjadi saudara dengan masyarakat. Kami semangat menyadari kasih yang besar Kasih mampu menjadi sumber kasih bagi sesama. Ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantara Kristus Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Santo Lukas. Dimuliakanlah Samaria yang pada suatu kali
Berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kita untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam Taurat? Apa yang kau baca? Jawab orang itu. Isilah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang ibu turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Lalu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai punggungnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Esok menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanja, dia akan mengganti di antara ketiga orang itu, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengajak kita memiliki hati yang terbuka dan peka. Ketika kita melihat orang lain sedang terluka dan sangat, apakah hati kita memberikan pertolongan? Apakah hati kita peka terhadap kebutuhan orang lain? Ingat, kasih itu bukan dengan kata belakang, tetapi bukan dengan cinta. Kita diminta mengenali Kristus dalam saudara-saudari yang tersisih. Samaria adalah orang yang tersisih. Mereka adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran sehingga dihindari oleh orang Yahudi asli. Namun ketika orang Samaria mendapati seorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang memberi pertolongan. Orang yang ditolong bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi yang selama ini menghina dan mengasingkan kaumnya. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil melalui hal yang sama, mengasihi sesama manusia, bukan karena mereka sama dengan kita, atau berbuat baik kepada kita, tetapi kalau Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita, dan itu termasuk orang yang pernah menyakiti kita. Kita perlu mengingat kelebihan Tuhan yang mengasihi semua orang tanpa batas melalui sengsara wafat dan kebangkitannya.
Bapak Ibu terkasih, kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengasihi orang lain. Yesus meminta sang ahli Taurat meneladani perbuatan orang Samaria yang murah hati. Sebuah perintah yang tidak mudah. Jangankan mengasihi orang yang sebelah mata. Orang dari kelompok yang sama pun belum tentu mudah untuk dikasih. Betapa kita semua butuh kasih karunia Tuhan untuk dapat mentaati perintahnya. Kupikir sulit untuk benar-benar mengasihi kita sendiri. Sebelum mengalami kasih Allah, kita akan baik kepada orang yang baik pada kita. Namun ketika kita mengingat kasih Allah kepada kita yang berdosa, kita pun digerakkan dan dimampukan untuk mengasihi sesama. Nah, tanggung-tanggung dimasuk mereka. Kita perlu menyadari spiritualitas persaudaraan sebagai alasan mengasihi dan menerima saudara-saudara kita. Imam maupun orang Lewi sama-sama tidak mau mempraktikkan kebenaran yang mereka ketahui dan beritakan. Mungkin mereka takut mengambil resiko menolong orang yang belum mereka kenal. Mungkin mereka sibuk dan sedang terburu-buru. Bukankah kita pun tetap demikian? Keaktifan kita melayani bukan jaminan bahwa kita selalu mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ada 4 dalam permohonan ini. Seorang Yahudi sebagai korban yang baru kembali dari Yerusalem. Seorang Lewi yang akan menuju Yerusalem. Seorang imam yang akan menuju ke Yerusalem. Dan seorang Samaria. Orang Samaria adalah musuh atau suku yang tidak diakui sebagai bangsa Israel. Ingat penolakan orang Yahudi pada orang Samaria saat pembangunan kembali Bait Allah setelah kembali dari pembuangannya di Babel. Yang mencari hidup yang kekal. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah tentu saja orang yang telah menunjukkan belas kasihan, yaitu orang Samaria yang justru disisihkan oleh orang Yahudi. Jadi, sesama manusia adalah setiap orang yang sudi menolong siapa saja yang menderita dalam hidup ini. Artinya, orang yang menderita tidak bisa menjadi sesama bagi orang yang menderita. Hanya orang sehat dapat menjadi sesama bagi orang yang menderita. Orang miskin tidak dapat menjadi sesama bagi orang miskin. Hanya orang kaya dapat menjadi sesama bagi orang miskin. Orang lemah tidak dapat menjadi sesama bagi orang lemah. Hanya orang kuat dapat menjadi sesama bagi orang lemah. Orang kecil tidak dapat menjadi sesama bagi orang kecil. Orang besar yang dapat menjadi sesama bagi orang kecil. Orang yang malang tidak dapat menjadi sesama bagi orang malang. Hanya orang beruntung yang dapat menjadi sama bagi orang malang. Karena itu, Bapak Ibu terkasih,
semua orang yang berada pada posisi kuat dan besar, berada dalam kondisi hidup yang sehat, senang, dan kaya, tidak boleh menutup diri. Mereka harus membuka diri dan mesti keluar dari diri mereka sendiri. Keberadaan dan kehadiran orang kuat dan besar, sehat dan senang, kaya dan berada, memiliki arti dan nilai kalau mereka keluar dari diri mereka untuk mencintai dan memperhatikan, menolong dan membantu orang yang sakit dan menderita, miskin dan lemah, malang dan sengsara. Kalau demikian, kehadiran mereka akan sia-sia. Kondisi kaya dan berada tidak mempunyai nilai tambah dan maknanya yang khusus. Terima kasih, Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Analisis sosial. Kisah pemuda Bekasi bangkitkan kesadaran masyarakat lawan corona. Banyak cara melakukan kebaikan di masa pandemi. Salah satunya dengan kekompakan. Para pemuda melakukan penyemprotan disinfektan bersama dan serepak di wilayah tersebut. Para pemuda peduli dengan menyerukan kesadaran dan keseriusan menanggapi corona. Melawan corona harus menjadi tanggung jawab bersama dan serius bekerja sama. Mari peduli, mari menjadi pionir pelaku sosial. Bapak Ibu yang sudah terkasih, hal ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kalau misalnya tetangga kita ada yang kena COVID-19, apakah kita harus lari tulang langgang? Tentunya tidak kan. Kita harus bersatu, membantu. Seperti yang dilakukan pemuda Bekasi itu. Banyak cara yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan reflektif. Bagaimana kita dapat semakin berkat melalui kerjasama dengan masyarakat desa kita, terutama saudara-saudari yang beragama lain. Kami persilakan Bapak Ibu yang mau mendakapi pertanyaan reflektif yang pertama. Silahkan Bapak Ibu yang mau men-sharingkan pengalamannya untuk pertanyaan reflektif yang pertama. Bagaimana kita dapat semakin menjadi berkat melalui kerjasama dengan masyarakat di sekitar kita, terutama dengan saudari-saudara yang beragama dan berkeyakinan lain. Monggo, persilakan. Ya, coba Bu Budi saya. Silakan, monggo Mas. Supaya buru-buru cepat selesai malam ini acaranya. Pertanyaan, saya ulang, bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Awalnya waktu saya belum tahu bagaimana menghadirkan wajah Allah penuh kasih dengan semakin mengasihi. Nah, saya dalam hati karena belum tahu, saya pikir apa saya harus melihat wajah yang memelas, apa saya supaya
masyarakat tertarik kepada saya, belaga-belaga, sedih, susah. Ternyata itu bukan. Jadi bukan melihatkan wajah dengan cara fisik, tapi di sini diambil dari pedoman bacaan kitab suci yang judulnya Orang Samaria yang Baik Hati. Singkat cerita, renungan orang Samaria yang baik hati, ini renungannya kesimpulannya adalah peduli. Nah, peduli kepada masyarakat dengan cara supaya kita dikenal bagaimana. Setelah kita peduli, kita harus cara supaya dikenal yaitu dengan membela rasa. Bela rasa adalah mengalami penderitaan orang lain yang sedang dialami. Peduli. Nah, sekarang saya akan bicara masalah peduli. Hampir setiap hari di sekitar seminggu bisa 3 kali di depan warung itu ada razia masker oleh pihak Pemda. Waktu itu awalnya saya pikir memang tugas mereka. Tapi ternyata kebutuhan mereka itu untuk masyarakat. Dalam arti orang yang terlibat tugas daripada razia masker ternyata itu berbuat kasih dengan cara supaya masyarakat ini taat akan protokol-protokol yang diperintah, yaitu menghindari virus COVID-19 dengan cara memakai masker, cuci tangan, dan jarak jauh, kira-kira begitu. Nah, tapi lama-kelamaan karena saya lihat ini untuk masyarakat banyak, akhirnya saya peduli. Yaitu peduli saya melihat dari petugas ini bagaimana dia tugas pada siang hari dengan panas-panas demi masyarakat, kesehatan masyarakat seluruhnya. Nah, begitu saya peduli, saya menuju ke bela rasa, bagaimana saya rasakan penderitaan petugas ini, maka di sini saya ikut terlibat dalam tugas daripada yang ditugaskan oleh pihak Pemda tersebut. Tapi bukan saya ikut bertugas, bukan, tapi ikut reka-reka. Dengan cara saya menyediakan air mineral setiap mereka bertugas. Dan kalau ada saya menyediakan daripada snack setiap mereka bertugas di depan kantor kecamatan. Nah, demikianlah Bu Budi, saya di sini bahwa sudah peduli, sudah terlibat dalam hal membentuk materi saya yang semampu ini. Terima kasih Bu Budi sebelumnya kesempatan yang diberi pada saya. Oke, hebat. Terima kasih pada Mas Dadung yang sudah memberikan. Monggo Pak Tardi ini yang memandu. Silakan yang lain. Jempol. Boleh kasih tanda reaksinya jempol. Terima kasih reaksi jempol. Pak Dadung artinya Pak Dadung sudah ikut memikirkan saudara-saudaranya ya. Waktu ada petugas yang berpanas-panas ikut mengatur masyarakat yang tidak memakai masker, karena Pak Dadung juga merasa berbelas kasih kepada orang-orang itu, dan sehingga Pak Dadung terlibat juga untuk menyediakan minuman dan makanan. Terima kasih untuk Pak Dadung. Silakan. Terima kasih Pak Tardi atas kesempatannya. Pak Narto, silakan Pak Narto. Terima kasih Pak Tardi. Kita menjadi berkat bagi orang lain itu ya gampang-gampang, susah saya bilang. Tetapi itu memang perlu diniati, ya. Saya belum banyak berbuat. Mungkin Bapak di antara kita
bilang nek weweh memberi itu nggak usah ngomong. Tapi kalau kita nggak memberi contoh, orang nggak tahu bertindak harus apa berbuat, hanya sebatas wacana akhirnya. Ya. Maka kenapa setiap itu saya bukan pamer, bukan apa, tetapi memang saya memberikan contoh biar orang itu tergerak. Minimal gini loh, minimal. Ada yang hanya sebatas belas kasihan. Contoh, pimpinan saya mengatakan, Pak Narto, apakah di lingkungannya atau di RT-nya ada orang yang perlu diberi bantuan? Saya bilang, perlu Buder. Ya, ibaratnya saya modal mulut saja. Hanya bilang modal saja, mulut sudah menjadi berkat, akhirnya Buder memberi sekantong berapa kantong yang perlu saya bagikan kepada orang-orang yang saya pandang perlu menerima. Nah, itu juga bisa dilakukan di lingkungan kita atau di RT kita, ya. Jadi seperti yang saya katakan itu, saya hanya modalnya mulut. Terus Buder pimpinan kami memberikan beberapa kantong yang perlu diberikan untuk orang-orang. Nah, dengan bantuan mulut saya yang bilang perlu Buder, ada si A, si B, C, D dan sebagainya. Akhirnya mereka tertolong. Nah, juga yang kami lakukan bersama teman-teman guru, waktu hari Minggu yang lalu itu kami sekitar kami ada terkena dampak banjir, kemudian juga kami mengedarkan bantuan sembako, walaupun mungkin nilainya hanya 150.000 per paket itu, tapi bukan tentang nilainya, mereka sangat bersyukur sekali mendapatkan bantuan itu, ya. Jadi satu paketnya itu bisa digunakan bahkan katakanlah bisa untuk 5 hari. Kemudian yang kedua, bantuan yang langsung berupa makan siang kami programkan bersama teman-teman di sekolah, ya. Ayo kita bergerak, ini ada ini oleh pimpinan kami, lalu kami para guru menyempatkan waktunya. Kalau dibilang saya sibuk, nah itu orang bilang saya sibuk, itu sedikit dalam tanda kutip pedulinya kurang itu. Maka sibuk apapun kalau untuk sosial itu mohon disempatkan. Nah, maaf kalau saya mengucapkan ini bukan berarti sekolah kami pamer, bukan, tetapi kami mau berbagi dengan masyarakat dan kami semua akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang yang kebanjiran, orang-orang yang benar-benar membutuhkan beras dan sebagainya. Nah, itulah tadi saya bilang saya hanya modal mulut saja, ternyata menjadikan berkat bagi orang lain. Terima kasih Pak Tardi. Terima kasih Pak Narto. Ya. Jadi modal mulut Pak Narto ya? Iya. Modal mulut adalah perlu juga, karena nanti kita modal mulut, orang tetangga kita atau siapa, bruder, guru lain bisa ikut membantu. Betul. Modal mulut aja. Dan Pak Narto juga menyediakan bantuan langsung. Iya, betul. Supaya ikut membantu yang miskin juga. Terima kasih Pak Narto. Ya, sama-sama. Terima kasih. Lalu untuk silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Ada yang mau menambah, silakan. Kita masih ada satu pertanyaan reflektif lagi, Bu Bapak. Bisa saya coba, Pak Tardi? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa dari kesaksian, bisa dibilang kesaksian dari Pak Dadung dan Pak Narto. Semoga bisa menjadi
semakin menjadi semakin mengasihi, semakin menjadi berkat untuk orang lain dan berikat tema kita tahun ini ya Pak. Untuk bagaimana kita dapat menjadi berkat melalui kerjasama masyarakat di sekitar kita yang mereka berbeda agama dan berkeyakinan. Saya di sini mengatakan atas nama lingkungan bahwa kita sudah menjalankan, kalau istilahnya gitu apa ya, gerakan bawah lah gitu ya. Segala yang kita lakukan tidak perlu kita umat lain mengetahui, tetapi saya dengan beberapa pengurus sudah mengetahui dan laporan ke paroki pun sudah kita laporkan dan sangat mendapatkan apresiasi. Saya bukan memamerkan kegiatan kita itu, tapi kita membawa nama lingkungan kita, baik yang beragama lain maupun beragama kita sendiri di lingkungan. Itu adalah semakin menjadi berkat kerjasama masyarakat di sekitar kita. Dan tidak lupa kami serahkan dalam amplop tersebut nama lingkungan. Lingkungan apa? Sekalian kita mempopulerkan paroki kita ikut membantu dari gerakan kecil agar tetap paroki kita diakui. Seperti yang kita dengar akhir-akhir belakangan ini kan paroki kita sangat susah sekali untuk mendirikan rumah romo ini. Tapi dengan gerakan-gerakan kecil seperti ini kita sudah melakukannya. Dan juga di sini untuk secara internal saya mendapatkan pesan dari Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya bilang terima kasih kepada beberapa warga yang NN no-name, sangat tidak mau disebutkan namanya, ada di sini warganya ikut Zoom kita. Mereka menyumbangkan segala sesuatu yang tidak mau diketahui oleh warga lingkungan sendiri. Tapi saya tidak makan info sendiri, saya memberitahu kepada pengurus. Dan saya minta untuk menjaga kepercayaan kita terhadap warga yang diberikan kepada kita mempercayai. Sekali lagi terima kasih keluarga-keluarga yang sudah membantu nominal maupun sandang pangan, dan sudah langsung kita sumbangkan kepada keluarga yang membutuhkan. Dan saya tidak memutuskan sendiri untuk menjadikan berkat bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan, tapi saya selalu diskus kepada semua yang berkepentingan dalam hal ini. Jadi itu Pak Tardi, untuk bagaimana kita menjadi berkat kerjasama dengan masyarakat di sekitar kita, terutama saudara di luar agama kita maupun di agama kita. Saya kira itu Pak, semoga apa yang dilakukan, terutama keluarga-keluarga yang menyumbang, dalam bentuk apapun, saya sangat berterima kasih. Itulah hasil dari kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Robert ternyata sudah menjalankan arti mengasihi dan menjadi berkat. Dan Pak Robert sudah memulai dengan gerakan bawah tanah, gerakan sepi yang tidak diketahui oleh orang lain. Pak Robert juga sudah mengasihi, bukan dari orang yang beragama yang sama, tetapi Pak Robert juga yang beragama lain pun ikut mendapatkan amplop Pak ya. Betul Pak. Terima kasih buat dari lingkungan yang sudah menyumbang amplop buat Pak Robert untuk diserahkan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Robert. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mungkin lanjut yang kedua ya Pak ya. Boleh. Waktu kita ya, yang kedua silahkan monggo Bapak Ibu. Bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Monggo sekali lagi, bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Silahkan Bapak Ibu, monggo. Bu Budi, pertanyaan Mas. nomor 2 apa nomor 1 itu, Pak? Nomor Yang 2 nomor apa 2, nomor Mas? 2? Nomor 2, Mas. Nomor 2 kayaknya nggak benar deh, Bu. Coba diulang, Bu, nomor 2.
bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Ini dari PowerPoint yang sudah direvisi, Mas Dadung. Dengan orang yang beragama lain ya Bu ya? Itu terakhirnya beragama. Ya itu tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Tadi terbalik, enggak apa-apa. Oh terbalik. Ya enggak apa-apa, monggo. Oh. Enggak apa-apa Mas Dadung. Kebalik tadi. Jadi Pak Dadung yang bingung mengenai wajah Allah tadi Pak. Udah pertama Pak Dadung, Pak tadi. Ya, tadi Mas Dadung sudah membahas yang pertama ya, enggak apa-apa. Ini ada kaitannya sebetulnya Mas. Nggak apa-apa Pak Dadung, silakan. Ya, ini ada korelasinya, enggak masalah. Monggo silahkan, semakin melengkapi. Enggak apa-apa, monggo, karena masih banyak yang harus kita bahas. Yang lain Ibu dan Bapak, monggo. Bagaimana di tengah masa pandemi kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Pak Loren kelihatan. Pak Loren. Pak Loren silakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tardi, Bu Budi. Kita memasuki 1 tahun ini dalam keadaan pandemi yang kita alami bersama-sama. Kita sudah teruji beberapa kali, termasuk tahun lalu. Tahun ini kita akan memasuki kembali kepedulian kita terhadap sesama kita. Tahun lalu kita sudah melaksanakan melalui celengan-celengan tunawisma yang sudah kita jalankan. Kemudian tahun ini juga kita akan menjalankan hal yang sama, itu bagian dari wujud kepedulian kita terhadap sesama kita. Sebagaimana beberapa kali disampaikan Romo dalam homilinya itu, bahwa memang dalam masa pandemi sekarang ini kita semua dalam keadaan kesulitan. Boleh dibilang kita semua dalam keadaan kesulitan. Namun demikian, kita tetap dituntut sebagai umat Allah, tetap dituntut untuk tetap peduli terhadap sesama kita. Menunjukkan wajah Allah di tengah sesama kita melalui tindakan-tindakan nyata. Tidak perlu mungkin hal-hal yang besar, tidak perlu hal-hal yang besar untuk menunjukkan wajah Allah di tengah masyarakat yang mengalami masa pandemi sekarang. Mungkin ada hal-hal kecil, misalnya saja supaya lebih real ya, lebih real aja. Hampir setiap hari kalau kita lewat di jalan itu kita melihat tunanetra itu yang menjual kerupuk. Apakah kita pernah misalnya membeli, walaupun sesungguhnya mungkin tidak benar-benar kita butuhkan untuk makan kerupuk, itu sebetulnya wujud kepedulian bagi saudara-saudara kita. Itu hal-hal kecil saja. Jadi memang kita dituntut. Seperti tadi dari bacaan-bacaan mungkin, kalau saya libatkan sedikit mungkin nanti masih ada khusus bacaan itu ya. Tadi yang dibutuhkan itulah aksi, betul-betul tadi Pak Narto sudah menyampaikan, aksi nyata, bukan besarnya, bukan konsepnya, tapi kita betul-betul berbuat nyata, sekecil apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita itu sangat berarti, terutama dalam situasi pandemi sekarang ini. Secara pribadi, karena saya secara secara lengkap mengikuti bagaimana lingkungan kita melakukan kepedulian terhadap sesama kita, kita sudah cukup baik. Mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih baik lagi. Namun demikian, secara pribadi, kita perlu nggak usah muluk-muluk, misalnya kita melakukan hal yang nyata, yang sekecil apapun yang kita lakukan dalam situasi ini. Mudah-mudahan itu akan bermanfaat. Itu sudah menghadirkan wajah Allah di tengah masyarakat kita. Sementara itu dulu Pak Tardi, terima kasih.
Terima kasih Pak Lorenz. Jadi Pak Lorenz untuk melakukan sesuatu tidak perlu yang besar-besar. Cukup yang kecil-kecil aja. Atau yang seperti kita membeli kerupuk kepada orang yang buta di jalan, itu sudah menampilkan wajah Allah. Jadi kita tidak perlu melakukan yang besar. Begitu Pak ya. Terima kasih Pak Lorenz. Kalau boleh dilakukan yang besar, dilakukan. Akan lebih baik ya Pak ya? Akan lebih baik kalau boleh yang besar. Maksudnya untuk standar minimalnya, hal kecil pun yang bisa kita lakukan, tapi bukan supaya kita tetap berbuat gitu loh. Jangan karena kita memikirkan hal-hal besar, hal kecil pun tidak kita lakukan. Kira-kira maksud saya gitu Pak TW. Ya, mohon maaf. Iya, saya lagi kembali mengudara Pak TW. Pak Narto, silakan. Jadi seperti yang dikatakan Pak Loren tadi, kalau tidak bisa melakukan hal yang besar pun, yang kecil pun kita lakukan. Syukur kalau memang kita mampu yang besar, itu kita lakukan. Contohnya begini, orang yang terkena COVID itu katakanlah perlu gizi yang cukup. Pokoknya makan enak. Itu. Nah, kalau kita mendengar, kita tampil di situ. Jangan berpikir, lingkungannya sana udah bantu kok. Jangan berpikir, ada yang suka berpikir, itu kan lingkungan sana. Tapi kalau kita mampu berbuat, ya mereka akan lebih bersyukur sehingga mengembalikan imun mereka tambah semakin sehat, semakin walaupun hanya makan, biarin aja. Itulah coba kita berbuat yang seperti itu. Ya mungkin sehari 5 hari sekali, 3 hari sekali nggak apa-apa. Yang penting kita bukan cari nama, tapi memang untuk menyembuhkan mereka itu diberi misalnya kiriman air kelapa sama madu, diberi lauk yang cukup, ya kita menganggapnya lebih dari hari biasa itu, ya. Jadi maaf sekali lagi, saya bukan mengajari Bapak Ibu, tetapi kalau yang belum tampil itu ya monggo, saya jangan hanya sebatas wacana, ya. Nggak perlu ditanyakan siapa yang Pak Nanto kirimin, nggak perlu, ya. Tetapi monggo, saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk tampil semacam itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Narto. Pak Narto sudah melakukan hal yang misalnya ada tangga kita yang kena COVID misalnya, dia perlu bantuan. Bantuan itu mungkin makanan sehat atau apa madu. Kita tidak bantu, kita nggak usah bantu, jangan gitu. Kita juga langsung aja membantu kepada orang yang kena COVID itu. Kita kirim yang sehat-sehat, makanan sehat-sehat, sehingga mereka cepat sembuh. Terima kasih Pak Narto. Baik Pak Tardi, boleh saya menambahkan? Ya, silakan Pak Yanto. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya hanya menambahkan aja, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengasihi dengan mungkin memberikan sesuatu kepada orang lain. Menurut saya untuk menghadirkan Allah dalam masyarakat itu tidak harus dengan memberi berupa berupa makanan, berupa uang. Saya pikir tidak seperti itu. Mungkin menurut saya bahwa untuk menghadirkan Allah itu Allah Tuhan Yesus kita itu kan dikenal sebagai pengasih gitu kan. Artinya bahwa beliau itu menghadirkan kedamaian di dalam dunia. Harapan kita kan seperti itu. Nah, menurut saya kalau kita bisa menghadirkan kedamaian dalam masyarakat,
dalam lingkungan, dalam keluarga. Artinya ya kita tidak usah mencari musuh lah dalam keluarga, dalam lingkungan. Semua itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi menurut saya kita lebih aja menghadirkan kedamaian aja. Nah, untuk menghadirkan kedamaian itu ya paling tidak kita tidak gampang emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah kok sedikit. Nah, seperti itu mungkin Pak Tardi. Jadi intinya itu menghadirkan kedamaian baik dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam masyarakat. Seperti itu Pak Tardi. Terima kasih. Jadi kita kalau memberikan sesuatu itu tidak harus makanan, tidak harus uang atau benda, tapi kita bisa menghadirkan kedamaian, sehingga hubungan kita tumbuh dengan kedamaian gitu. Itu Pak Yanto ya. Makasih Pak Yanto. Ada lagi Pak Tardi atau mau lanjut? Saya kira lanjutnya Bu, udah cukup ya. Oke, baik. Tadi India cukup ya, intisarinya bahwa tidak selalu nominal, bahkan tenaga dan waktu pun juga bisa kita berikan untuk menghadirkan wajah Allah di tengah masyarakat kita. Baik, kita akan lanjut pada aksi nyata yang pertama. Aksi nyata yang pertama, aksi cinta. Mari semakin mengasihi di tengah masyarakat dengan kepedulian dan siap ikut serta dalam berbagai pelayanan di tengah masyarakat. Aksi cinta. Mari semakin mengasihi di tengah masyarakat dengan kepedulian dan siap ikut serta dalam berbagai pelayanan di tengah masyarakat. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Sinyata. Mohon maaf Pak Tardi, apakah tidak aksi nyata ini bukan untuk di-sharingkan? Oh ya, aksi nyata ini. Saya tidak untuk di-sharingkan. Mohon maaf. Terima kasih. Ini untuk meneguhkan kita ini. Apa yang akan kita lakukan untuk ke depan? Ya, nyata ini sebetulnya sudah ada yang kita lakukan ya Pak ya. Aksi nyata ini berupa celengan. Tapi kalau ada lagi usulan dari Bapak Ibu yang silakan. Silakan Bapak Ibu kalau untuk semakin memperkaya pengalaman kita berbagi bersama. Saling mengingatkan, saling menambah kekayaan pengalaman. Monggo Bapak Ibu. Adik-adik juga boleh, kaum muda, adik-adik, silahkan. Di tengah masyarakat, mungkin adik-adik yang kuliah dengan teman-teman di kampus, ya, bisa juga. Mbak Eva, silahkan. Tidak Pak, saya rasa langsung kedua Pak. Mungkin Bu Budi untuk aksi cinta ini. Baik Mas Yanto. Baik, saya cerita mengenai kasus banjir kemarin ya, yang mungkin pengalaman saya hanya melihat bahwa di lingkungan A itu kan kemarin ada kasus kena banjir gitu. Tapi masyarakatnya sungguh luar biasa. Mereka langsung membentuk dapur umum. Nah, di situ bisa membantu semua masyarakat, dan yang dapur umumnya itu kebetulan rumahnya juga warga kita. Jadi di situ dari bantuan masing-masing, dan kebetulan Pak Robi juga ikut membantu. Nah, di situ aksi cinta terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Jadi warga kita juga terlibat di situ. Sungguh luar biasa umat kita. Tapi saya menceritakan
lingkungan lain jangan. Yang saya tahu seperti itu. Jadi mengadakan dapur umum dan di situ warga guyup rukun semua untuk membantu memasak buat warga yang kena banjir. Seperti itu aksi cinta. Mungkin kalau lingkungan kita belum bisa menceritakan, mungkin ada yang nanti Pak Keling. Kemudian yang aksi keterlibatan itu, mari semakin terlibat di tengah masyarakat dengan menjadi promotor nanti, dan harapannya bahwa kita itu bisa membantu dengan contoh kecil hanya memakai masker ya, untuk protokol kesehatan, walaupun kita kumpul mungkin 5-4 ya, kalau bisa jangan lepas masker. Itu kan harapan aksi keterlibatan kita, diharapkan seperti itu. Terima kasih Bu Budi atau Pak Tardi. Oke, Mas Yanto, terima kasih. Mungkin juga kita selain memberi contoh juga mengingatkan ya Bapak Ibu, jika kita melihat ada saudara-saudari kita mungkin di warung atau di jalan orang itu tidak memakai masker, maskernya dilepas, itu mungkin kita juga perlu mengingatkan, itu sebagai promotor protokol kesehatan ya Bapak Ibu ya. Jangan kita diamkan ketika kita belanja melihat ada yang tidak pakai masker, apalagi beli makanan. Itu mungkin kita perlu mengingatkan untuk keselamatan bersama. Terima kasih. Monggo yang lain, Pak Tardi. Kita lanjut yang 3. Kalau udah. Enggak, saya mau tambahkan saja. Tadi kan disinggung mengenai mengingatkan mengenai masker katanya kan. Yang setiap hari lalu lalang di dekat kita, di tetangga-tetangga kita itu kan yang tidak pakai masker itu umumnya mereka juga nggak bawa masker. Mungkin bisa lingkungan menyediakan masker atau secara pribadi, sehingga kalau melihat orang tidak pakai masker bukan hanya diberi ya Pak ya, bilangin untuk pakai masker, tapi kita beri maskernya ya. Gitu kan, kita beri aja. Jadi mungkin kita tugaskan beberapa orang atau dibagi atau secara pribadi, karena ini kan aksi nyata ya. Kalau dulu namanya itu apa ini aksi nyata itu kan inian kita niat ya, niat kita gitu. Aksi nyata ya mungkin kita masing-masing dalam keluarga menyediakan masker berapa. Kalau kita melihat orang lewat depan rumah kita, apakah itu misalnya tukang beling, tukang ngumpulin sampah, tidak pakai masker, mungkin kita bisa bagi. Atau orang lain, siapa saja pun yang kita lihat di situ, itu akan lebih nyata menurut saya. Nah itu tidak seberapa besar, harganya mungkin masker mungkin sekarang 1.000 atau 2.000 ya, tapi kita bisa bagi gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Loren. Ada lagi, monggo. Jika tidak, kita lanjut ya Pak Tardi. Cukupkan ya. Ya, aksi berkat tadi dengan memberikan masker itu sudah masuk menjadi aksi berkat. Salah satu contoh. Pak Fran mungkin ya, ada tambahan Pak Fran? Tadi Bu Pardio, Bu Budi. Bu Pardio, monggo. Tadi. Silakan Bu Par. Boleh. Mbak Yuni, mute-nya di-unmute. Monggo silahkan, saya nggak bisa ngelihat soalnya. Hanya ini aja sekedar apa ya, saya kan istilahnya udah lansia dan selama setahun ini memang tidak keluar kemana-mana. Cuman mengenai itu tadi aksi nyata dengan orang-orang yang beragama lain. Itu waktu kami masih dinas di paroki 2 minggu sekali itu rata-rata pasiennya adalah orang-orang Muslim, nggak ada orang kita. Tapi kita melayaninya dengan penuh. Dari pagi, waktu awal-awal itu sampai sore. Tapi semakin lama semakin sedikit. Terus akhirnya ya katanya Romo tidak boleh ada pengobatan lagi di paroki tanpa izin dari Depkes atau apa gitu. Akhirnya ya kami, karena bapaknya orang kesehatan, misalnya kami waktu itu ya hanya di paroki, di poliklinik 2 minggu sekali kami melayani umat-umat di lingkungan yang
non kita gitu, maksudnya yang orang lain. Dan sudah 2 tahun ini kami sudah tidak di paroki, sudah tidak ada lagi pengobatan itu karena memang sudah dilarang. Jadi kami lansia kayak gini ya hanya bisa ikut berdoa dari rumah saja, itu saja. Jadi intinya kami melayani yang tidak seiman dengan kita dengan penuh waktu itu, waktu di paroki masih ada balkes, gitu aja intinya. Matur nuwun. Ibu. Terima kasih Bu Depardio. Lagi Pak Tardi sudah atau lanjut atau masih? Lanjutkan Ibu ya. Baik. Lanjutkan ke doa umat Bu ya. Ya, doa umat. Saudara sekalian, marilah kita sehati sejiwa memohon berkat Tuhan untuk kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami ketabahan, dan keberanian, serta semangat untuk mewartakan kerajaan-Mu. Inilah doa-doa kami. Ya Bapa, berkatilah anak-anak yang Engkau anugerahkan kepada kami di lingkungan Taman Seroja Santa Maria. Jagalah mereka agar menjadi semakin menyerupai Yesus, yang semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, semakin berkenan kepadamu dan pada sesama. Tuntunlah mereka agar tetap setia pada panggilan mereka selaku orang Katolik. Bantulah mereka menekuni tugas mereka dengan penuh semangat. Lindungilah mereka dari mara bahaya dan terangilah mereka dalam memilih jalan hidup yang selaras dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang Maha Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan dari anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia. Anugerahkan kepada mereka kehidupan abadi bersama Engkau dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang hadir dalam ibadat ini ya Bapa, pandanglah kami semua yang kini berhimpun di hadapan hadirat-Mu. Bantulah kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada penyelenggara ilahi-Mu, sehingga kami selalu menjadi umat yang berkenan kepada-Mu, dan Engkau sendirilah yang menjadi penjamin hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan perlindungan-Mu untuk segenap kaum keluarga dari lingkungan Taman Seroja Santa Maria. Semoga mereka semua senantiasa mengusahakan sukacita dalam kasih, agar suasana kekeluargaan dan keberkahan sampai dan kita senantiasa saling memperhatikan dalam susah dan senang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saya persilakan untuk melanjutkan doa spontan. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang mau mengungkapkan doanya. Allah Bapa Maha Baik dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, memohon berkat dan perlindungan-Mu, serta memohon kekuatan dan ketabahan bagi kami semua, sehingga kami sebagai umat-Mu di lingkungan Taman Seroja Santa Maria ya Tuhan, sungguh-sungguh merasakan arti kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, yang saat ini tidak mudah kami lalui bersama-sama. Tapi berkat, tuntunan, dan perlindungan-Mu, kami dapat melaluinya dengan penuh iman dan harapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberikan kemampuan pada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu pada kami masing-masing, agar kami dapat
seperti orang Samaria yang baik hati, dapat memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik itu moral maupun material. Sekecil apapun yang kami lakukan, semoga dapat meringankan beban penderitaan bagi sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, berilah ketenangan hati kami semua dan kematangan jiwa kami semua di dalam masa Prapaskah ini. Yang Kau tahu sebentar lagi kami akan memasuki Pekan Suci. Berikanlah kesiapan mental ya Tuhan, agar kami bisa melewati dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas dalam masa-masa pantang dan berpuasa. Tuhan, di dalam menyambut Paskah ini, semoga Engkau bisa mengabulkan semua permintaan kami yang rendah hati ini, agar bisa selalu Kau tinggikan dalam nama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan segala kerendahan hati. Mohon kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan besertamu dan bersama juga. Marilah kita saling memberikan salam damai. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Datanglah kerajaan-Mu dalam diri dan di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu. Dengan demikian, menjadi anggota keluarga-Mu sendiri. Semoga kami pun giat berusaha menjadi anggota kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami, sambil menantikan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Allah yang penuh kasih, Putra-Mu telah menjadi teladan kasih. Doa penutup kita doakan bersama. Allah yang penuh kasih, Putra-Mu telah menjadi teladan kasih melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya. Semoga kami mampu untuk mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat di tengah masyarakat. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami menemukan kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini ya Bapa, kami serahkan kepada-Mu dengan perantara Kristus, Juru Selamat kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa dan kini dan sepanjang masa. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Pak Tardi, mungkin disampaikan tadi kesimpulan dari pendalaman kita malam hari ini. Sebelum lagu menutup, Bu, ya? Iya, Pak. Sekarang nggak, Bapak? Silakan, Pak. Ya, mudah-mudahan ingat, Bu. Pak Dadung tadi dia membagikan minuman buat ada dari Pemda kalau ya yang membagikan apa? Bukan dari Pemda itu membagikan masker dan masker. Lalu pada dulu lihat lalu dia timbul rasa belas kasihan daripada Dadung. Lalu dia Pak Dadung membagi-bagikan kepada orang-orang itu minuman mineral dan makanan yang secukupnya. Lalu Pak Narto, Pak Narto modalnya mulut ya. Modal mulut aja bisa menggerakkan teman-temannya Pak Narto, para guru, bruder, untuk berbagi. Jadi dengan modal mulut aja, Pak Narto sudah bisa menggerakkan banyak orang gitu. Lalu Pak Robert untuk berbagi tidak perlu harus banyak orang tahu. Pak Robert melakukan gerakan bawah, kata Pak Robert, gerakan bawah tanah kali Pak ya, untuk membagi-bagikan amplop, bukan hanya untuk lingkungan kita, tetapi juga kepada yang beragama lain. Lalu Pak Lawrence, kita sebetulnya lingkungan kita sudah melakukan berbagi, yaitu berupa celengan, ya, kepedulian. Dan menurut Pak Lawrence, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar. Perlu, kata Pak Robert, hal besar kalau mampu. Tetapi kalau tidak mampu, kita bisa melakukan hal-hal yang kecil. Pak Robert bilang tadi hal kecil adalah misalnya ada orang buta yang jualan kerupuk. Kita membeli, itu udah mengasihi. Jadi kita kalau tidak bisa melakukan yang besar, kita melakukan hal yang sederhana saja, seperti tadi contoh tadi ya. Lalu Pak Narto juga berbagi kepada orang yang kena COVID-19. Jadi orang yang kena COVID-19 itu perlu yang sehat-sehat. Misalnya air kelapa, madu, atau makanan yang bergizi ya. Kita tidak harus menunggu orang lain memberi, tapi kita harus langsung bergerak gitu ya. Lalu Pak Yanto, kita tidak harus memberikan uang atau makanan, tetapi kita juga bisa memberikan kedamaian di lingkungan kita. Ya. Terima kasih Bapak Ibu.
Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Kita akan nyanyikan lagu Alangkah Bahagianya. Bahagianya hidup rukun dan damai di dalam kebenaran. Baik, Ibu Bapak, terima kasih kepada Pak Tardi Wardana yang sudah memandu pendalaman APP kita yang kedua, persaudaraan di dalam masyarakat. Semoga dengan sharing dari Bapak Ibu tadi sungguh menjadi inspirasi buat kita semua untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat, terutama di dalam masyarakat kita, agar sungguh kita hidup di lingkungan sekitar kita, menciptakan kehidupan yang rukun dan damai, dan juga yang utama, hidup kita berkenan di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu semuanya. Amin. Terima kasih ya Pak Tardi ya. Lalu selanjutnya kita akan kembalikan lagi kepada Pak Robert untuk memberikan beberapa pengumuman ya Pak ya. Silahkan Pak. Ya, betul. Baik, terima kasih Ibu Budi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Tardi Wardana yang sudah membawakan pertemuan APP kedua malam hari ini. Thank you ya Pak, terima kasih. Dan juga kepada Bu Budi, Mas Yanto, Mas Nana, dan semua tim dan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik atas kehadirannya semua. Baik, pengumuman. Untuk pertama, seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, kita akan bertemu pada Sabtu depan, APP ketiga, tanggal 6 Maret. Info selanjutnya akan diumumkan di grup. Dan juga kita mendapatkan jatah Bapak Ibu setelah APP keempat terakhir, yaitu nanti APP wilayah, ya, dimohon kehadirannya, nanti diinfokan agar tidak banyak. Kita mendapatkan misa lingkungan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, nanti kita akan kehadiran Romo, itu memang sudah jadwal dari paroki yang di-share ke semua lingkungan. Kita akan mendapatkan jatah misa lingkungan tanggal 16 Maret hari Selasa. Jadi mohon kehadirannya Ibu Bapak dan juga teman-teman yang luar biasa sibuknya. Semoga bisa menschedulekan waktunya agar kita bisa bersapa dengan Romo sekalian misa plus saresehan warga. Jadi kita mendapatkan jatah sekali lagi hari Selasa tanggal 16 Maret. Monggo yang sibuk-sibuk tolong kalau bisa menschedulekan waktu dari sekarang. Dan pengumuman selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, ini banyak sekali info Pekan Suci, yaitu info Minggu Palma, tanggal 28 Maret,
Kamis Putih 1 April, Jumat Agung 2 April, Malam Paskah atau Malam Vigili 3 April, dan Paskah Pagi 4 April. Semuanya diadakan 2 kali misa, Bapak Ibu. Jamnya berbeda. Di sini saya sosialisasikan secara lisan. Besok pagi akan di-share di grup. Mohon kita save masing-masing. Dan perlu diketahui seperti biasa, untuk PPK ada jam-jamnya tersendiri. Jadi mohon kita semua memperhatikan jam pengambilan PPK, pengumpulan MK, Fiksis untuk serahkan ke pastoran. Karena begitu kita salah, nama kita akan didis oleh panitia. Dan dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Vigili, dan Paskah Pagi, semuanya harus sudah masuk ke panitia paroki, TGKP paroki, hari Senin tanggal 22 Maret, Bapak Ibu. Nanti kita, mohon maaf, tidak bosan-bosannya, saya sama Mas Nana akan bolak-balik memberikan warta lingkungan ke grup. Karena begitu kita lupa ya, berarti kita tidak ikut komuni di hari besar tersebut. Nanti besok pagi akan kita share jadwal-jadwalnya. Jadi mohon dimengerti untuk kegiatan ini. Untuk PPK seperti biasa, SMK seperti biasa. Untuk offline, tetap dibatasi 3 orang 1 lingkungan. Jadi misalnya Minggu Palma, ada 2 kali misa, yaitu jam 8 sampai jam 11. Bagi yang offline di Kapel Desa Putra, berarti 1 hari 6 orang. 3-3. Nah, lingkungan kita keterbatasan dalam offline. Misa offline orangnya itu-itu saja. Kebanyakan semua di online. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, tidak apa-apa. Semuanya juga sama. Yang offline saya hitung hanya 6 orang, jadi ya Eva sudah senyum-senyum, Eva senang dapat hampir tiap minggu, Bu Margaret, Pak Sabto, Bu Tobing, semua. Puji Tuhan bisa dapat hampir setiap minggu, dapat jatah. IP sudah masuk di online sekarang. Dulu tetap di offline. Tidak apa-apa, sama saja kata Romo. Bagi yang mau offline silahkan, mau online silahkan. Ibu Bapak, semua di hari besar itu, di Pekan Suci akan tutup pendaftaran 22 Maret. Kembali besok akan saya share di grup, mungkin Pak Narto dan teman-teman lain sudah juga ada dihimbau di grup masing-masing. Jadi bisa semakin menguatkan, semakin mengerti nantinya. Saya kira itu pengumuman sementara Bapak Ibu, dan saya berpesan, mohon maaf apabila banyak sekali warta lingkungan situ, jangan bosan-bosannya membaca, karena saya juga nek banget dari sana dapat tugas Bapak Ibu. Berat sekali tugasnya. Dan untuk hiburan, kita dikasih hiburan oleh Komsos. Apabila Bapak Ibu berkenan, saya hanya menyambung dari yang disampaikan Ibu Guru Cici tadi di grup. Kalau mau nonton live, beberapa kali yang sudah terpilih untuk memberikan kesaksian, memberikan sharing di masa pandemi, silahkan ditonton. Minimal di like, nanti akan kami kasih YouTube-nya. Dengan kerendahan nanti, saya mohon semoga kita mendapatkan apresiasi kelanjutan dari paroki dan umat pada umumnya. Itu aja Bapak Ibu pengumuman dari saya. Kembali saya serahkan ke Bu Budi. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau nanya, dipersilahkan. Sebelumnya kita foto bersama Pak Yanto ya. Silakan Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan atau menambah, mungkin ada info tambahan, Mas Yanto? Saya nambah Bu Budi. Baik, monggo. Terima kasih. Untuk tanggal 16 itu kan kita dapat misa ya, jatah misa dari misa streaming, artinya melalui media Zoom seperti ini. Nah, di situ nanti setelah misa ada sarasian. Nah, di sarasian itu mungkin ada Bapak Ibu yang punya masukan terhadap pelayanan paroki, baik di masa pandemi atau yang lain, atau mungkin punya usul-usul terhadap supaya kemajuan paroki. Nah, itu nanti mungkin bisa disampaikan. Jadi sarasian itu tujuannya seperti itu. Jadi paroki menenggali apa yang artinya warga bisa memberi masukan terhadap paroki. Itu saja tambahannya. Jadi mohon disiapkan ya Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan buat
Dewan Paroki, buat TGKP, buat promo, atau buat pelayanan di paroki, mungkin ada keluhan-keluhan yang perlu disampaikan, saya rasa bisa disampaikan besok tanggal 16. Terima kasih Bu Budi, kami kembalikan waktunya. Baik, Mas Yanto, terima kasih. Ada lagi? Pak Loren? Iya, ini udah angkat tangan. Silakan, Pak. Tanggal 16 itu kan misa lingkungan ya. Ya, betul. Mungkin nanti perlu juga untuk, berarti kita tetap ada pengambilan, batas-batas pengambilan untuk SMK-nya juga. Gimana itu? Tidak ya, Mas Yanto ya. Untuk misa lingkungan tidak ada SMK, Pak Loren. Jadi nanti komuninya komuni batin. Jadi nanti mungkin Bu Budi menyiapkan PPT untuk komuni batin. Mungkin gitu ya. Jadi nggak ada Ekaristi ya? Nggak ada, Pak. Ya. Oke. Kita koordinasi lagi. Ya. Konservasi ada, Pak. Tapi kita komuninya komuni batin. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Jika tidak, kita akan tutup. Cukup, Pak Robert? Foto udah belum? Foto bersama. Wah, baik, ya, tadi silakan. 30, sekarang 29 nih. Iya, sudah berkurang 1, mungkin sinyal, Pak. Sinyal, mohon ya. Videonya dibuka, Ibu, Bapak, adik-adik semuanya. Kang Bawor. Kita mau berfoto. Halaman 1. Halaman 1 ada 2 halaman. Tunjukkan senyumnya nih, semangatnya. Halaman berapa, Mas Yanto? Sehat rohani dan jasmani. Yes. Sampai Mas Nawa. Partisipannya diperlihatkan, Pak Yanto. Ya. Partisipannya dilihatin. Oke, ya. Biar share ke grup. Ya, boleh. Tadi 30 udah saya ambil tadi. Aduh, lupa. Sebentar. Oke, 1, 2. Siap. Oke, Oke, halaman 1 tadi. Jos. Halaman 2. Masih bisa pakai lipstik, silahkan. Bentar dulu. Rambut sisiran dulu sambil nunggu. Yanto nggak bisa sisiran tuh. Oke, halaman 2. Wah, Pak Ais mesra banget nih berdua. Halaman 2 EL nih. Halo EL. Nah, oke, Pak Sabto. Sabto. Nana, Pak Ari ini Naga. Mohon fotonya dibuka. Bu Maria Dwi Rahayu itu mohon maaf siapa ya? Dwi Rahayu itu kayaknya Bu Maria deh. Ya, halaman 2, 1, 2, action. Jos Gandos. Itu Mbak Maria Dwi Rahayu, Bu Budi. Iya, Maria Semi itu Bu Budi. Oh, kok wajahnya. Halo Mbak Maria. Siap. Dah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Yanto. Dengan demikian kita akhiri. Terima kasih untuk kehadiran, keterlibatan Ibu Bapak, adik-adik semuanya. Terima kasih Pak Arno, Pak Bambang. Terima kasih. Semakin merasakan kebersamaan kita di dalam lingkungan ya, yang akan menaikkan kita dan sukacita tentunya yang selalu dirasakan kita semuanya. Makanan dimakan. Amin. Mohon maaf. Amin. Ya, terima kasih. Tobing, Bu Sinaga. Tuhan memberkati. Selamat makan semuanya. Bu Partio. Monggo ngopi-ngopi, monggo makan-makan di sambi ngono. Terus ngopi, monggo yang punya kopi. Betul ya? Umbi kopi di situ. Kopi enak kali ya. Ayo mau keluar. Selamat malam. Selamat malam. Malam Bu Par. Bye kakak. Bye kakak. 1, 2, 3. Hai.
Ganteng. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri. Ya. Dadah. Malam. Dadah.